Wa fi hadhi sanati lan iku ing dalem lan ing dalem iki tahun, artinya tahun keempat dari hijrah. Wa fi hadhihi sanati lan ing dalem iki tahun tuwfiyat wafat As-Sayyidah Zainab. Sopo Siti Zainab. Siti Zainab itu adalah bintu Khuzaimah, putrinya Khuzaimah al-Amiriyah kang bangsa Amiri. Al-Mulaqabah yang punya gelar, laqab itu gelar, dengan panggilan bi ummil masakini, kalawan ibunya piro-piro orang miskin. Jadi orang-orang miskin yang perempuan besok di hari kiamat berada di belakang beliau. Tapi yang jelas secara umum orang-orang fakir dan miskin besok di hari kiamat dan di akhirat juga dikumpulkan dengan nabinya. Itu kelebihannya orang miskin. Jadi kalau amalnya kita sama, si A ini kaya, si B miskin, amalnya sama, puasanya sama, sholatnya sama, semuanya sama, silaturahimnya sama. Tapi yang A ini kaya, yang B miskin. Maka untuk proses masuk surga, yang A masih dihisab, yang B tidak dihisab. Pada amalnya sama, selisih 1000 tahun waktu akhirat. Jadi yang miskin sudah masuk surga, yang A masih dihisab. Ditanyakan kerja apa, terus prosesnya bagaimana, dan seterusnya. Radiyah mugi-mugi ridho sapa Allah subhanahu wa ta'ala anha sangking Siti Zainab. Amin. Wa fiha lan ing dalam hadhihi sanah atau tahun keempat dari hijrah. Fi Syawal ing dalam bulan Syawal tazawwaja menikahi atau mengawini Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummah Salamah ing Siti Ummu Salamah. Jadi akad nikah itu yang sunnah diadakan di bulan Syawal atau bulan setelah bulan Ramadan ya. Jadi setelah Idul Fitri silakan untuk melaksanakan pernikahan yang sudah nyampe pada waktunya. Ummu Salamah itu adalah Hindun, yaitu Siti Hindun bintu Abi Umayyah, putrinya Abi Umayyah. Radhiya mugi-mugi ridho sapa Allah taala anha sangking Ummu Salamah. Jadi itu termasuk kasus kejadian besar yang berada di tahun keempat, yaitu Siti Zainab bintu Khuzaimah wafat dan Nabi menikahi Siti Hindun bintu Abi Umayyah. Dan juga kejadian di tahun yang keempat, wa fi hadis sanati lan ing dalam iki tahun kusirat, dikosor atau diringkas as-sholatu opo sholat. Jadi disyariatkan sholat kosor itu pada tahun keempat. Jadi pada waktu di Makkah itu enggak ada sholat kosor. Ketika Nabi hijrah ke Madinah dapat 4 tahun. Nah, dapat 4 tahun baru sholat kosor itu disyariatkan. Kosor itu meringkas sholat yang awalnya 4 menjadi 2, duhur 4 menjadi 2, asar 4 menjadi 2, isya 4 menjadi 2. Adapun subuh nggak bisa dikosor ya. Masa 1 rakaat atau maghrib 1,5 ya nggak boleh. Dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab fikih, jaraknya, tujuannya umpamanya.
sini Tuban umpamanya qasar. Melaksanakan ziarah wali Songo umpamanya sampai ke Cirebon, qasar. Jadi kita mulai pagi ke Ampel ya, terus siang ke Gresik, Sunan Giri umpamanya. Setelah itu Syekh Maulana Ishak, abahnya Sunan Giri di Lamongan beserta Sunan Derajat. Bisa kita jamak takdim zuhur dan asar, atau mungkin mau jamak takhir dikerjakan di Bonang, di Tuban, jamak takhir zuhur dan asar, zuhur 2 asar 2 rakaat. Setelah Tuban perjalanan ke Sunan Kudus, di Tuban mungkin maghrib, terus di Kudus nanti nyampe jam 9 setengah 10 malam umpamanya. Kita jamak takhir maghrib dengan isya. Jamak takhir di Kudus maghrib 3 rakaat, isyanya 2 rakaat ya. Bermalam di Kudus Senang Kalijogo, Demak Bintoro umpamanya. Terus bermalam di Sunan Muria umpamanya. Paginya berangkat ke Cirebon, Sunan Gunung Jati. Fanazalah mongko temurun. Qauluhu ta'ala upo firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardh, wa idza darabtum nalaikani bepergian sapa sira kabeh. Ketika bepergian perjalanan fil ardi ing dalam bumi. Al ayatah nerusno ing ayat. Al ayatah tanya diberi harkat fathah ya. Al ayatah nerusaken sapa sira ing ayat. Silakan lanjutkan sendiri. Terus wa fi hadhihi sanah lan ing dalam iki taun. Wa fi hadhihi sanati lan ing dalam iki taun. Artinya tahun keempat dari hijrah. Nabi berada di Madinah mendapat 4 tahun. Amarah merintah an-nabi sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi merintah Zaid bin Sabit Nabi merintahkan Zaid bin Sabit termasuk anak angkat beliau. Jadi pernah Zaid bin Sabit ini mau karena diadopsi Nabi, akhirnya seakan-akan mau diangkat menjadi putra Zaid bin Muhammad umpamanya. Jadi Zaid putranya Nabi Muhammad. Akhirnya Allah Ta'ala melarangnya. Gimana ya kan? Tetap besok di hari kiamat kita itu dipanggil dengan apa? Nama orang tua kita, sesuai orang tua kita. Jadi silakan untuk mengadopsi, menjadikan anak angkat, tapi dengan ketentuan yang telah ditentukannya. Kalau memang anak yang kita jadikan anak itu qoblal haulaini ya, sebelum berusia 2 tahun, contoh ini Ferdi menjadikan anak Kapit. Mana Kapit? Nah, kalau KP itu sebelum usia 2 tahun, akhirnya KP itu nyusu pada istrinya Ferdi yang bernama Fian. Maka KP itu statusnya anak min haitsu rodo, anak susuan. Terus Ferdi itu ayah susuan, Fian itu ibu susuan. Karena tapi dengan catatan pertama sebelum berusia 2 tahun. Yang kedua, menyusunya sampai 5 kali. Kalau sudah berusia 2 tahun lebih dan tidak sampai 5 kali, maka itu bukan mahram min jihati rodho. Sehingga sewaktu-waktu kalau sudah besar, boleh untuk nikah. Karena sudah diambil lebih dari 2 tahun. Dan ketika punya wudhu, ya batal bersalaman, batal wudhunya. Tapi kalau diambil sebelum berusia 2 tahun, maka itu dianggap mahram min haitsu rodho. Mahram karena
pernah menyusu. Sebagaimana Nabi kepada Siti Halimah Sa'diyah ya. Jadi beliau namanya Ibu Rodho. Sehingga Nabi dengan putrinya Siti Halimah itu namanya saudara Rodho. Nabi memerintahkan Zaid bin Sabit an yata'allama ing yento belajar sapa Zaid. An yata'allama ing yento belajar sapa Zaid lahu untuk Nabi. Mempelajari kitab Yahud ing tulisani orang Yahudi. Kalau sekarang kita mempelajari bahasa Inggris, bahasa Jepang umpamanya, bahasa Mandarin dan yang lainnya. Kenapa? Liyaktuba supaya menulis sapa Zaid lahu untuk Nabi. Kutabahu ing pira-pira kitabe kutubahu ing pira-pira kitabnya Yahudi. Yahudinya di belakang. Kutubahu ing pira-pira kitabnya Nabi ilaihi maring Yahudi. Artinya Zaid ini dia jadi apa kalau sekarang? Sekretaris ya. Nulis tulisan terus dikirim surat kepada Yahudi atau sebaliknya. Wa yaqra'uh lan membaca atau pada depan. Wa yaqra'ah lan membaca sapa Zaid lahu untuk Nabi. Membaca kutubahum ing pira-pira suratnya Yahudi. Kutubahum ing pira-pira suratnya Yahudi. Artinya seperti ini. Nabi menyuruh putra angkatnya yang bernama Zaid bin Sabit untuk mempelajari tulisan orang-orang Yahudi dengan tujuan yang pertama supaya Nabi ketika mengirim surat kepada orang Yahudi maka ini sesuai dengan bahasa mereka karena yang menulis adalah sahabat Zaid bin Sabit. Begitu juga sebaliknya ketika Nabi mendapat surat dari sahabat Zaid bin Sabit dengan berbahasa Yahudi maka Nabi faham. Kenapa? Karena sudah dibacakan oleh sahabat Zaid bin Sabit. Makanya pertama kita tekunkan pertama ilmu agama. Kita sudah menguasai al-miftah, menguasai fikih dengan sulamnya, dengan takrif Fathul Qorib umpamanya. Terus kita sudah menguasai tafsir, hadis dan yang lainnya, sejarah. Baru setelah itu ilmu-ilmu yang lain. Silakan perdalam ilmu Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kenapa? Karena gini, kalau memang kita tidak faham bahasa mereka, maka kita gampang ini dibodohi oleh mereka, gampang ditipu. Maka dikatakan man fahimah lughata qaumin salimah min kaidihi. Man barang siapa fahimah yang faham lughata qaumin tentang bahasanya satu kelompok, salimah maka akan selamat min kaidihi dari tipu daya mereka. Paham ya? Saya ulangi lagi. Kita perdalam pertama jelas tentang ilmu agama. Al-Quran silakan pelajari bagaimana sekiranya membaca yang benar, menulis Arab yang benar. Terus ilmu gramatika Arabnya dengan al-miftah yang kita pelajari. Terus fikihnya melalui sulam, takrib, terus Fathul Qorib umpamanya, terus tafsirnya, hadisnya, sejarah, tasawufnya, baru ilmu-ilmu yang lain. Itu selebihnya ilmu-ilmu yang lain. Paham ya? Selebihnya ilmu-ilmu yang lain. Silakan kita belajar seluas mungkin Mandarin, bahasa. Kenapa Kang tadi? Kalau kita sudah memahami bahasa mereka, maka kita akan selamat daripada tipu daya mereka. Man fahima lughata qaumin, man barang siapa fahima yang faham lughata qaumin pada bahasanya satu kelompok, maka salimah maka akan selamat min kaidihi dari tipu daya mereka. Paham ya? Kadang seperti ini ada orang-orang non muslim memperdalam bahkan menghafal Al-Quran.
itu dengan tujuan ingin menghancurkan Islam. Paham ya? Jadi di akhir zaman ini banyak kadang non muslim hafal Al-Quran, tapi tujuan utama dari mereka untuk menghancurkan Islam dengan cara Al-Quran itu dikurangi, ditambah dan diganti dan seterusnya. Tapi karena Al-Quran sudah jelas, Allah Ta'ala berfirman, wa inna lahu lahafidun, pasti terbongkar. Makanya Al-Quran ini tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Itu murni firman Allah Ta'ala. Paham ya? Dan juga kita belajar dari sejarah sebelumnya. Jadi ketika kita ingin mengalahkan lawan, pasti kita mempelajari kekuatan mereka. Sebagaimana zamannya siapa? Muhammad Al-Fatih umpamanya, atau Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi peperangan ingin mengalahkan lawan itu mempelajari siasat perang mereka. Paham ya? Jadi sekarang kita jangan heran, kadang ada loh, orang ini kok bisa hafal ini, paham ini, padahal dia bukan santri, padahal dia bahkan dia bukan Islam umpamanya. Jangan heran, tapi tujuan mereka ingin menghancurkan Islam. Wis. Terus wa fi hadhihi sanah lan ing dalam iki tahun keempat dari hijrah, artinya tuwfiyah wafat Abdullah bin Utsman, sopo sahabat Abdullah bin Utsman min Ruqayyah sangking Siti Ruqayyah binti Rasulillahi, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadhihi sanah lan ing dalam iki tahun tuwfiyat wafat Fatimah, sopo Siti Fatimah bintu Asad, putrinya Asad. Am Ali bin Abi Thalib, atau Ali bin Abi Thalib. Walamma matat lan ing dalam nalaikani wafat sopo Fatimah, ketika Siti Fatimah wafat, mongko tawalla dafnaha, tawalla mongko melakukan sendiri sopo Nabi dafnaha ing memakamkan Fatimah. Wataja ahlan dan berbaring sopo Nabi fi qabriha ing dalam makamnya Fatimah, fi qabriha ing dalam makamnya Fatimah.